Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Apa kabar? Halo adik-adik. Ya, anak kecil satu, kecil dua. Adik-adik yang tangguh? Yuk adik-adik anak besar. Apa kabar semuanya? Ada sukacita? Ya, bersyukur kakak dengarnya. Ya, kita mau ikuti ibadah minggu ini dengan bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, menyampaikan pujian kita. Yuk, kita pujian dulu yuk. Semuanya bersemangat ya. Karena kakak juga pengen lihat adik-adik sekalian untuk tersenyum, bersuka cita, memperlihatkan rasa eh, apa namanya? Ya senangnya gitu. Kalau masih ada yang sedih, ayo kita senang-senang dulu. Nanti sedihnya kita lupakan dulu, ya. Kita mau nyanyi satu lagu pujian. Mari kita bersuka ria. Ikuti gerakan kakak ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Yesaya 66 ayat 10. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, hati kami penuh pujian, jiwa kami bersorak-sorai datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kasih-Mu sungguh besar, telah menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui penderitaan Yesus Kristus. Kami berbakti kepadamu di rumah-Mu yang kudus, selaku umat yang telah Engkau materaikan dalam darah Yesus. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, sehingga sekalipun cobaan datang menghadang, kami tetap siap dan kuat melakukan tanggung jawab dalam sukacita. Karena anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, telah menjanjikan penyertaan dan bimbingan Roh Kudus kepada orang percaya. Amin. Tita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya ialah,
takut akan Allah, kasih kepadanya, jangan serakah atau berikhtiar, memiliki kepunyaan sesama dengan melakukan segala tipu daya. Jangan menghasut serta memperdaya rumah tangga sesama. Tetapi kita juga patut memberikan nasihat supaya mereka tetap memelihara rumah tangganya setia dan rajin melakukan tugasnya sehari-hari. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu GKP Cengkareng. Hari ini tanggal 14 Maret 2021. Ayat hafalan kita adalah Amsal 12 ayat 17. Ayo dibuka Alkitabnya. Oke, perjanjian lama ya adik-adik ya. Amsal 12 ayatnya yang ke-17. Oke, adik-adik perhatikan dulu. Kakak yang pertama menghafalkannya, baru nanti kita bersama-sama semuanya. Anak kecil 1, anak kecil 2, anak tanggung, dan anak besar. Oke, ya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta mengatakan tipu daya. Oke adik-adik, itulah ayat hafalan kita pada hari ini, yaitu Amsal 12 ayat 17. Sekarang kita mari bersama-sama agar adik-adik minggu depan boleh siap untuk menghafalkannya dalam 6 hari ke depan menuju hari ini. Yuk, Amsal 12 ayatnya yang ke-17. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oke adik-adik, sekolah minggu GKP Cengkareng, bisa kan? Coba sekali lagi, perhatikan tangan kakak, kita menghitung ada berapa katakah ayat hafalan kita pada hari ini. Kita bersama-sama, yuk semuanya ya. Oke, semuanya. 1, 2, 3 ya. Amsal 12 ayatnya yang ke-17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oke semuanya, ada sekolah minggu GKP Cengkareng, ada 13 kata ayat hafalan kita pada hari ini. Oke, selamat untuk menghafalkannya ya. Selamat untuk menghafalkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini dapat adik-adik hafalkan melalui ayat hafalan kita pada hari ini. Oke adik-adik, dadah. Yuk, berikutnya kita nyanyikan lagu satu pujian yang diiringi dengan gerakan jalan. Masih ingat lagunya adik-adik? Iya betul, jalan serta Yesus ya. Jangan lupa kita jalan ke kanan atau ke kiri. Nanti kalau ada kata jalan kita sebutkan dalam lagu itu, kita balik arah. Dipinggirkan dulu meja kursinya, jangan deket-deket, nanti nabrak-nabrak. Yuk, udah belum? Sudah siap belum? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus
adik-adik GKP Cengkareng. Shalom Kak. Salam anak kecil 1 bersama orang tuanya. Shalom Kak. Salam anak kecil 2. Shalom Kak. Salam anak tangguh. Shalom Kak. Salam anak besar. Shalom Kak. Pada hari ini bahan pembelajaran kita adik-adik diambil dari kitab Matius 26 ayat 57 sampai 68. Persiapkan Alkitabnya ya adik-adik semuanya. Sudah disiapkan? Sudah Kak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semuanya mohon duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami Bapa anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya buka hati dan pikiran anak-anak kami ya Bapa, agar kami dapat menerima firman-Mu dan menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik semuanya, kita akan mulai pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ayo sama-sama buka Alkitabnya, tadi sudah disiapkan. Dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Mari kita sama-sama mengikutinya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan menghujatnya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Amin. Sampai di situ adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu Yesus di hadapan mahkamah agama. Ayo adik-adik semuanya, kita mengucapkan tema kita hari ini. Hari ini tanggal berapa adik-adik? Tanggal 14 Maret. Iya, tanggal 14 Maret 2021. Temanya mari kita sama-sama mengatakan. 1, 2, ya. Yesus di hadapan mahkamah agama.
sekali lagi adik-adik. Yesus di hadapan mahkamah agama. Adik-adik yang terkasih yang kakak sayangi, kakak mau bertanya, kenapa Yesus dibawa ke mahkamah agama? Siapa yang tahu? Karena Yesus mau apa? Dihukum mati. Kenapa dia dibawa ke mahkamah agama? Di sana imam-imam besar dan orang banyak itu menghujat Yesus. Menghujat Yesus. Ya. Imam-imam besar bersama orang-orang banyak itu menghujat Yesus. Supaya dia dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperoleh kesalahan Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dia disalibkan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mempunyai salah adik-adik semuanya? Tidak. Iya. Begitu banyak hujatan-hujatan para imam-imam besar dan orang banyak dan orang tua-tua yang di mahkamah agung itu, tetapi tidak satu pun orang itu dapat melihat kesalahan Tuhan Yesus. Ya adik-adik semuanya, Tuhan Yesus tidak mempunyai kesalahan. Dan mereka mempunyai saksi-saksi dusta supaya Tuhan Yesus bisa dihukum mati. Dan di ayat berapa tadi? Di ayat 62 dulu ya dek. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi semua tuduhan yang dilontarkan para imam-imam besar kepada Tuhan Yesus, apa? Reaksi Tuhan Yesus adik-adik? Diam. Tuhan Yesus hanya diam. Dia tidak mau menjawab. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus menerima hukuman mati untuk menggenapi firman Tuhan dan untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya adik-adik semuanya. Iya. Jadi Tuhan Yesus ada kalanya dia diam dan ada kalanya dia berbicara. Dan di ayat 64 Tuhan Yesus berkata, 63 pertanyaan imam besar tadi, demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Ayat 64 Yesus menjawab. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Di sini Yesus berkata, menjawab, dia tidak takut dihukum mati. Dia menjawab kebenaran. Ya adik-adik semuanya, supaya lebih memperjelas, kakak mau tampilkan video tentang Yesus di hadapan mahkamah agama. Adik-adik boleh lihat. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu,
Namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua. Kalau begitu, engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya. Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Sudah melihat video tadi adik-adik? Sudah? Jadi kesimpulannya adalah supaya adik-adik berani berkata benar kalau benar dan berani berkata salah kalau salah. Contoh adik-adik perkataan yang salah. Lihat adik-adik perkataan yang salah, beran. Beran. Ini perkataan yang salah. Perkataan yang benar, benar. Ya. Contoh yang kedua lagi adik-adik yang terkasih, tadus. Itu perkataan apa sayang? Yang salah. Perkataan yang salah. Perkataan yang benar adalah dusta. Jadi adik-adik juga harus berani berkata benar. Ya, jangan takut berkata benar. Ya, seperti Tuhan Yesus tadi, biarpun dia dihukum mati, dia harus mengatakan yang benar. Ya kan, adik-adik? Jadi contohnya juga di rumah adik-adik perkataan yang benar. Kadang-kadang kan mau orang tua bertanya, ayo adik-adik, contoh Susan, udah mengerjakan PR enggak? Kata mamanya kan. Sudah katanya, padahal belum. Boleh adik-adik begitu? Tidak. Tentu tidak. Itu perkataan yang salah dan perkataan yang bohong. Jadi jangan suka berbohong. Ya adik-adik sekalian, ya kakak cintai dan kakak sayangi. Dan sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bernyanyi lagu pujian. Masih ingat adik-adik lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan? Masih ingat? Ayo mari bangkit berdiri adik-adik semuanya. 1, 2, ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, terima kasih adik-adik yang kakak cintai. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa, lipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu mengatakan kepada kami supaya kami selalu berkata yang benar.
tidak suka berbohong ya Bapa. Tidak dapat kami lakukan Tuhan Yesus tanpa Engkau. Oleh sebab itu Tuhan berkati anak-anak kami, berikan mereka kepintaran, berikan mereka hikmat daripada Tuhan, agar kami dapat menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Salam adik-adik, sampai ketemu ya sayang. Ya, Tuhan berkati. Amin. Kalau adik-adik ditanya, kenapa ikut ibadah online? Tahu nggak jawabnya apa? Nggak tahu. Aduh. Oke, sebelum masuk ke situ, kalau suatu hari papamu, ya, bapak ajak, yuk kita ke kebun binatang. Gitu. Kamu ikut ya? Wow, padahal hari itu kamu mau cuma nonton aja di rumah, tapi ke kebun binatang asik nih, bisa lihat binatang-binatang yang segala macam di Indonesia ya, bahkan ada yang dari luar negeri juga. Kamu ikut. Nanti kalau bapak bilang, ayo nanti sampai di sana, setelah kita beli karcis, nggak boleh pisah-pisah ya, jalannya bareng sama bapak, jangan jauh-jauh maksudnya, karena nanti di sana ramai. Kamu ikutin nggak? Ikutin. Kenapa kamu ikutin? Karena tahu, bapak tahu yang terbaik buat kamu. Iya, bapak tidak akan membiarkan kamu tersesat. Apalagi kalau lagi di dalam kerumunan gitu ya, yang kecil yang besar campur semua, orang tua, orang anak kecil semua ada. Nah, kamu pasti percaya ikutin bapak. Bahkan kamu ingat bajunya warna apa tadi ya, nah, supaya tidak salah, deket aja gitu. Atau mama kamu, deket mama, jangan sampai misah gitu. Kita tahu, yakin betul yang kita ikuti itu tahu jalannya, tahu yang benar, tahu yang terbaik buat kita. Nah, gitu juga dengan kita. Udah tahu belum sampai sekarang? Kalau kita ibadah online itu karena kita mau mengikut Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Ya, nah, ada lagu yang kita bisa nyanyikan, yaitu lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Ada yang belum hafal? Enggak lah, udah hafal semua. Ayo, jangan ragu-ragu. Mari kita nyanyikan lagu ini, bahkan di dalam hati kita terus ya. Yuk, sekarang nyanyi bareng-bareng sama kakak. Yuk, ikut yuk. Badannya boleh digerakkan kanan kiri. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sing. Yuk, jangan lupa. I have decided to follow Jesus.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita adik-adik mengucapkan doa O Yesus Sasomani. O Yesus Sasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Ase Torang Ganuk, Sengboy Dalanon Nami, Salakah Natorsa, Dupham Hasoman Nami, Torang Agehuja. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Sama-sama kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.